Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45 yang hari ini viral itu adalah informasi-informasi penolakan yang kemudian yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, terutama rakyat Aceh yang hari ini kedatangan tamu yang saya kira ini adalah sesuatu yang cukup mengejutkan buat kita, di mana imigran Rohingya yang ini datang berbondong-bondong ke Indonesia, terutama di Aceh sana, kemudian mendarat dari November lalu sampai hari ini sudah ada beberapa kapal dan mereka terhitung hari ini itu sudah kurang lebih dari 1.400-an. Tentu kita dikagetkan dengan kedatangan dari imigran Rohingya ini yang terusir dari negaranya, yaitu dari Burma atau dari Myanmar hari ini, karena lagi-lagi bahwa mereka ini seolah dianggap, bahkan ada informasi yang beredar bahwa mereka ini adalah etnis yang tanpa negara. Yang menjadi pertanyaan kemudian buat kita adalah kenapa kemudian Malaysia telah menolak mereka, kemudian Bangladesh telah menolak mereka, dan hari ini juga mendapatkan penolakan terhadap mendapatkan penolakan dari rakyat Indonesia terhadap kedatangan mereka ke Provinsi Aceh, yang kemudian mendapatkan penolakan langsung dari penduduk setempat di Aceh sana. Nah, terkait dengan hal ini, salah satu profesor yang merupakan pakar hukum hubungan internasional kemudian menjelaskan kepada kita bagaimana kemudian bentuk dan maksud dari kedatangan mereka. Proses tersebut kemudian bernama yaitu Prof. Hikmahanto Juwana, ya, di mana beliau ini adalah salah satu pakar hukum hubungan internasional. Ya, secara tegas profesor ini kemudian mengatakan bahwa mereka sebenarnya bukan imigran karena tidak tercatat di bagian keimigrasian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi mereka lebih kepada adalah merupakan imigran gelap atau penumpang gelap yang kemudian datangkan ke Indonesia oleh orang-orang Bangladesh yang dimuat di beberapa kapal. Dan betul-betul bahwa mereka hari ini itu sudah terhitung sampai dengan 1.400-an. Dan menurut kabar juga bahwa akan didatangkan lagi, bahkan itu akan terhitung atau dengan jumlah yang jutaan. Ya, tentu sebagai rakyat Indonesia ini harus kita waspada, dan sejak dini mungkin jalan satu-satunya adalah dengan melakukan penolakan, atau Prof. Hikmahanto sendiri menegaskan kepada kita bahwa pemerintah tidak boleh diam terhadap hal ini. Pemerintah harus melakukan tindakan keras untuk kemudian memulangkan mereka atau mendeportasi mereka ke negara asalnya atau ke tempat yang lain, yang penting bahwa tidak lagi di Indonesia. Karena banyak kemungkinan-kemungkinan dari hal ini, apalagi saat ini sudah ditemukan TPPO atau tindak pidana perdagangan orang, dan sudah ada kemudian pelaku-pelakunya yang ditangkap oleh bagian imigrasi dan bagian kepolisian yang kemudian menangani hal ini. Tentu harapan-harapan yang disampaikan oleh Prof. Hikmahanto ini menjadi harapan kita semua bahwa memang pemerintah harus cepat melakukan tindakan keras untuk mendeportasi atau memulangkan mereka ke negara asalnya, dan jangan sampai kemudian mereka berbau dengan masyarakat dan membuat hubungan sosial masyarakat kita itu menjadi sesuatu yang seperti apa karena kedatangan mereka ini yang kemudian berada di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, seperti apa kemudian penjelasan mendetail dari Prof. Hikmahanto ini di sebuah wawancara di Metro TV? Mari langsung saja kita saksikan dan kita simak berikut ini. Pertama ya, saya ingin menegaskan di sini bahwa mereka itu bukan pengungsi. Kenapa? Kalau kita baca dengan baik konvensi pengungsi tahun 1951 yang kita tidak meratifikasi, maupun Perpres 125, pengungsi itu adalah mereka-mereka yang dikejar, ya, yang dikejar di negaranya, dipersekusi. Nah, ini harus diverifikasi. Sampai dengan hari ini, mereka ini belum diverifikasi oleh UNHCR. Jadi UNHCR yang melakukan verifikasi. Sampai hari ini belum ada verifikasi, dan karenanya mereka adalah pendatang gelap. Pendatang gelap karena menurut undang-undang keimigrasian kita, orang yang masuk ke Indonesia harus mempunyai buku paspor, dan yang kedua harus diperiksa di tempat pemeriksaan imigrasi. Nah,
sebagai pendatang gelap, tentu pemerintah Indonesia bisa mengusir mereka, melakukan deportasi ke negara asalnya. Jadi kalau menurut saya kita harus tegas mengenai masalah ini, karena mereka bukan dalam status sebagai pengungsi, ya. Memang di sana ada anak-anak, perempuan dan lain sebagainya, tetapi mereka bukan, sekali lagi bukan pengungsi karena belum ada verifikasi yang dilakukan oleh UNHCR. Jadi pemerintah bisa saja untuk sementara mereka dikasih makan dan lain sebagainya, obat-obatan untuk kemanusiaan, tapi segera setelah itu harus dikembalikan ke Myanmar. Dan ini bukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum internasional, yaitu refoulement. Karena apa? Karena mereka bukan pengungsi. Kalau kita baca pasal 33 konvensi tentang pengungsi, disebutkan di situ bahwa hanya pengungsi yang tidak boleh dorong kembali ke negara asalnya, seperti itu. Tapi kalau pendatang gelap itu kewenangan dari imigrasi untuk mendeportasi. Ya, caranya bagaimana, Prof? Apakah bisa kemudian kita mengembalikan pendatang gelap ini ke negara asalnya? Kan negara asalnya juga sudah menutup pintu, begitu juga dengan negara-negara lain. Oke, jadi sekarang yang penting kita harus lakukan adalah kita cari untuk sementara bukan untuk seterusnya, pulau yang terpencil. Karena apa? Kalau misalnya mereka ditaruh di Aceh ini, banyak yang lari keluar dan lain sebagainya, nanti membaur dengan masyarakat kita. Nah, jadi harus ditaruh di dalam pulau yang terpencil dan kemudian mereka akan difasilitasi dengan makan dan lain sebagainya, dan UNHCR harus mengurusi. Uangnya harus uang UNHCR, tidak boleh satu peser pun uang dari Republik Indonesia yang keluar. Karena masalah ini bukan masalah Indonesia, masalah ini masalah internasional. Dan yang kedua, saya minta patroli laut di Aceh harus ditegakkan, harus diintensifkan. Jangan sampai lagi masuk lagi. Katanya UNHCR akan ada jutaan orang dari Rohingya yang masuk. Itu harus kita hentikan. Kita tidak mau mendapatkan pendatang-pendatang gelap yang kemudian mereka berdalih bahwa mereka adalah pengungsi. Dan yang ketiga adalah saya setuju dengan Bapak Presiden bahwa TPPO harus digerakkan. Jadi polisi dan lain sebagainya harus menangkap orang-orang ini. Buat mereka jera. Jangan kemudian meremehkan kedaulatan Indonesia. Seperti itu. Ya, Prof, kenapa Indonesia bisa menjadi tempat bagi sindikat TPPO untuk menjalankan aksinya? Karena kita tahu bahwa etnis Rohingya ini di Myanmar, mereka tidak mendapatkan penghidupan yang baik. Mereka tadinya banyak pergi ke Malaysia. Mereka menjadi tenaga kerja kasar di sana, bekerja di perusahaan-perusahaan kebun sawit dan lain sebagainya. Namun demikian, karena pemerintah Malaysia sangat tegas sekarang, karena memunculkan banyak masalah sosial di Malaysia, dan rakyat Malaysia tidak mau menerima lagi, sehingga ditutup. Nah, kemana mereka akan pergi? Mereka pergi ke Indonesia, karena mereka ingat di tahun 2015, banyak etnis Rohingya yang dibantu. Mereka dengan menggunakan simbol-simbol Islam mendapat bantuan. Nah, di sini mereka mengatakan bahwa Indonesia ternyata lebih baik. Dan seperti tadi Pak Menteri Menko Polhukam katakan, mereka yang tadinya mungkin mau pergi ke negara lain, ke Australia dan sebagainya, mereka menganggap bahwa Indonesia sudah baik, kenapa harus saya pergi dari Indonesia? Ini yang tidak benar, karena di Indonesia kita juga punya banyak rakyat miskin yang membutuhkan uang-uang yang sebenarnya digunakan juga mungkin untuk para etnis Rohingya yang masuk secara ilegal ke Indonesia. Jadi itulah tujuannya, motif ekonomi. Kalau pengungsi, coba baca di konvensi pengungsi, itu tidak ada motif ekonomi kita fasilitasi. Mereka yang dikejar-kejar, dipersekusi, ya, karena mereka punya pandangan berbeda dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Tapi itu pun harus diverifikasi oleh UNHCR. Nggak begitu saja kita cap, kita label bahwa mereka adalah pengungsi. Tidak. Ya. Saat ini mereka adalah pendatang gelap, ya, illegal. Orang-orang asing dari luar negeri. Begitu. Prof, bagaimana dengan alasan kemanusiaan? Alasan yang selama ini kita gunakan untuk menerima para pengungsi ini dari Rohingya ini. Masih tepat tidak untuk menggunakan alasan itu? Jangan lagi menggunakan alasan kemanusiaan.
ya, kalau kita selalu menggunakan alasan kemanusiaan supaya kita dapat nama di internasional karena kita pengusung hak asasi manusia, akibatnya apa? Negara kita yang rugi, ya. Karena apa? Kita tidak mau rakyat miskin kita harus berkompetisi dengan mereka-mereka yang dari etnis Rohingya. Mereka nanti difasilitasi di tempat-tempat yang enak, makan 3 kali pasti dijamin dan lain sebagainya. Sementara rakyat miskin kita belum tentu mereka mendapatkan hal-hal seperti itu. Jadi stop mengatakan bahwa mereka adalah pengungsi, dan kemudian juga kita harus katakan tegas bahwa kita tidak mau lagi menerima misalnya itu. Maka patroli di laut itu harus mengusir mereka. Seperti juga yang dilakukan mungkin oleh Malaysia, oleh Australia, juga mereka melakukan hal yang sama kok. Kembalikan saja ke tempat asal mereka. Apalagi sekarang sudah ada sindikat. Orang-orang dari Bangladesh, ya, coba orang-orang dari Bangladesh coba yang menjadi sindikatnya. Artinya mungkin juga bukan dari etnis Myanmar, dan biaya yang dikeluarkan juga tidak kecil. Jadi gimana ceritanya kalau mereka ini adalah pengungsi yang harus dikasihani? Alasan kemanusiaan. Kalau terus-terusan kita bicara alasan kemanusiaan untuk hal-hal yang tidak pas gitu ya, karena mereka adalah pendatang gelap, ya kita akan dimanfaatkan terus. Ya. Dan yang menjadi korban adalah kita, kepentingan nasional kita, seperti itu. Ya. Prof. Hikmat, tapi ada aturan internasional yang dilanggar tidak kalau kita memulangkan mereka ke tempat asalnya ataupun ke tempat lain begitu? Tidak ada. Itu yang saya tadi katakan, kalau kita baca ketentuan pasal 33 dari Konvensi Pengungsi tentang refoulement, mengembalikan itu kalau mereka sudah mendapat status sebagai pengungsi. Tapi sekarang ini kan mereka statusnya bukan pengungsi. Mereka itu adalah pendatang gelap, tidak menggunakan paspor, kemudian juga tidak diperiksa di tempat pemeriksaan imigrasi. Maka sekarang pemerintah Indonesia juga nggak tahu berapa jumlah persisnya yang masuk ke Indonesia, dan mungkin ada berapa orang yang lari, yang kemudian membaur dengan masyarakat kita. Kita nggak tahu. Karena apa? Tidak melalui pemeriksaan imigrasi, tempat pemeriksaan imigrasi, seperti itu. Oke. Ya, benar apa yang kemudian disampaikan oleh Prof. Hikmahanto yang menjelaskan kepada kita bahwa lagi-lagi beliau menekankan soal bahwa mereka ini bukan imigran yang kemudian datang karena dikejar-kejar atau dipersekusi di negaranya. Namun mereka ini adalah penumpang gelap atau pendatang gelap yang kemudian didatangkan oleh negara lain. Anggaplah negara yang terlibat hari ini adalah Bangladesh yang kemudian mendatangkan mereka dengan beberapa kapal. Nah, kenapa kemudian Bangladesh yang disebut-sebut hari ini? Karena memang itu menurut hasil TPPO atau tindak pidana perdagangan orang, dan sudah ada kemudian orang yang kemudian ditahan terhadap kasus itu adalah orang yang kemudian berasal dari Bangladesh yang kemudian memang menyeberangkan mereka ini dari Bangladesh kemudian didatangkan ke Aceh. Jadi Prof. Hikmahanto kemudian dengan tegas mengatakan bahwa pemerintah harus tegas cepat kemudian melakukan tindakan untuk kemudian mendeportasi mereka atau memulangkan mereka kembali ke negaranya, atau solusi yang kemudian ditawarkan oleh Prof. Hikmahanto bahwa paling tidak mereka tidak berada di tengah-tengah pemukiman rakyat, namun harus, kalaupun masih di Indonesia untuk sementara, itu harus di tempat yang sunyi, yang dianggaplah di pulau tak berpenghuni, agar mereka tidak berbaur dengan masyarakat dan jangan sampai memang terjadi hal-hal ketegangan-ketegangan sosial. Itu bisa saja terjadi. Ya, lagi-lagi bahwa sejarah mencatat bahwa mereka memang ini melakukan penolakan di beberapa negara, termasuk diusir dari negaranya yaitu di Burma atau di Myanmar, karena tingkah dan perilaku mereka itu ada hal-hal yang kemudian menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Ya, lagi-lagi bahwa ini adalah tantangan kenegaraan buat kita, bahwa mereka ini bisa saja memang seagama dengan kita. Kita pada kesempatan-kesempatan yang lain, anggaplah di 2015 lalu, kita respect terhadap mereka, kasihan terhadap mereka, itu karena pendekatan agama dan lain sebagainya. Namun ketika mereka datang dengan berbondong-bondong, dengan banyak orang seperti ini bisa saja ada sesuatu yang di luar dari dugaan kita sebagai penduduk dan
rakyat Indonesia. Jangan sampai kemudian misalnya ada misi-misi internasional yang kemudian berhubungan dengan keamanan dan kedaulatan dari negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu tidak kita inginkan hal-hal seperti itu. Makanya Prof. Hikmahanto kemudian menekankan bahwa pemerintah harus melakukan tindakan keras, cepat, untuk kemudian mendeportasi atau memulangkan mereka kepada negara asalnya. Terserah kemudian di sana itu seperti apa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi terhadap mereka. Karena Prof. Hikmahanto juga menekankan bahwa kenapa kemudian kita mau mengurusi etnis Rohingya yang datang sebagai penumpang gelap atau pendatang gelap ke negara kita, sedangkan orang miskin di negara kita sendiri itu masih banyak yang kemudian seharusnya kita urusi makan dan belanjanya dan lain sebagainya. Ya, kemudian salah satu penekanan lagi yang disampaikan oleh Prof. Hikmahanto bahwa UNHCR kemudian harus bertanggung jawab terhadap hari ini, harus cepat melakukan verifikasi terhadap mereka. Jangan sampai informasi yang ada hari ini mereka hanya sekitar 1.600, namun ternyata mereka sudah bahkan jutaan yang sampai ke Indonesia. Tentu ini berhubungan dengan keamanan dan kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan lagi khusus untuk TNI Angkatan Laut kita bahwa harus tegas kemudian menjaga perbatasan-perbatasan laut, kedaulatan laut kita. Jangan sampai kemudian lagi-lagi bahwa mereka datang dengan seenaknya, semaunya orang-orang Bangladesh ini membawa orang-orang etnik Rohingya ini. Jadi sekali lagi bahwa memang kita harus menolak dan mereka sebagai orang yang kemudian datang bukan sebagai imigran yang legal atau berpaspor dan sebagainya, namun mereka adalah penumpang gelap yang kemudian didatangkan oleh orang-orang Bangladesh ke Indonesia. Jadi memang bahwa sekali lagi banyak kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa saja membuat negara kita itu terganggu kedaulatan dan keamanannya karena kedatangan dari etnis Rohingya yang dibawa oleh negara-negara lain ini. Ya, saya kira itu mudah-mudahan kita semua menyimak ini dan tentu kita akan mengambil pelajaran berharga dari apa yang disampaikan oleh Prof. Hikmahanto, karena saat ini kita bukan pertama kali kedatangan imigran seperti ini. Dulu juga di abad 18 dan 19 bahkan kita pernah kedatangan imigran Yaman yang hari ini sampai hari ini kemudian mereka itu masih menetap di Indonesia dan bahkan mau menjadi mau menjadi raja di negara ini dan ingin menguasai negara ini, yaitu oknum-oknum habaib yang datang dari Yaman sana yang hari ini ngeyel dan bahkan membangkang dan melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu kejadian ini jangan sampai terjadi kedua kali. Sejak dini kita harus cegah dan kemudian melakukan deportasi terhadap imigran Rohingya ini yang datang hari ini dan kita pulangkan ke negara asalnya. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.